Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Sering saya katakan, kematian yang paling menakutkan itu di bulan Sya'ban. Dalam bulan ini saja saya sudah 2 kali misi takziah. Teman saya, Ustadz juga, dia kata saya ini sudah berapa kali, udah 4 kalian, sekitar 4 kali. Status dia di Facebook, status dia di WA, memandikan jenazah, ya kan, mensolatkannya dan menguburkannya. Jadi itu saya sampaikan, saya komentari juga, memang merinding. Meninggal orang di bulan Sya'ban ini memang merinding karena tidak dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi tidak dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah umurnya untuk itu. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala bukan seremonial atau sekedar basa-basi, doa kita minta disampaikan di Ramadan, bukan. Tapi betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memang kita ini dikasih umur untuk berjumpa dengan Ramadan, karena kebaikan-kebaikan yang kita buat itu sedikit. Sementara Ramadan itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, ya, dan salah satu tempat di mana Allah janjikan orang-orang itu dibebaskan dari api neraka, itu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Nah, pernah saya sampaikan juga di majelis ini amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan. Kali ini saya akan tambahkan lagi. Jadi memang bagus juga ya kalau ada dikirim ke saya WA-nya. Jadi saya tahu apa materi yang sudah dibagi, ya kan. Jadi tidak terulang. Walaupun terulang juga tidak apa-apa. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan yang istimewa di bulan Ramadan itu setelah puasa, sholat malam, sholat tarawih ya, baca Quran, sedekah, zikir adalah amalan yang termasuk amalan yang utama. Dan amalan zikir itu amalannya detik, ya kan, pahalanya detik. Jadi setiap detik kita bisa kumpulkan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gitu ya kan, itu nggak membutuhkan banyak waktu untuk mengucapkan itu, dan tidaklah kita sampai berkeringat-keringat, ya kan, sampai lelah kita baca itu, enggak. Cukup dengan subhanallah, alhamdulillah. Dan itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang selanjutnya itu yang mesti kita jaga adalah banyak berzikir. Ada janji Allah Subhanahu wa taala itu, salah satunya fadhkuruni azkurkum. Engkau ingat aku juga ingat engkau. Begitu ya kan? Di akhirat nanti orang yang ingat Allah, maka Allah akan ingat mereka. Tapi kalau dia melupakan Allah di dunia ini, maka Allah akan melupakan dia, ya kan? Di akhirat. Nah, orang yang selalu menyebut nama Allah. Nah, kadang orang sering bertanya, selain daripada bacaan yang sudah kita sering pahami dan kita dengar, ada orang yang sering bertanya, berapa banyak Ustaz? 100, 1000, 2000, 3000, begitu ya. Ada hitungan angka yang ingin ditanyakan. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai itu dia akan sebut-sebut nama orang yang dia cintai.
mencintai itu tanpa ngitung-ngitung jumlah. Anda mungkin pernah membaca salah satu bukunya Nizami tentang Laila Majnun, ya. Qais, si orang gila, ya. Qais itu sangat jatuh cinta kepada Laila, betul-betul jatuh cinta sehingga dia menjadi gila. Dia nggak pakai baju, rambutnya gondrong, ya kan, kadang makan sembarangan, dia masuk hutan keluar hutan, tidur di lembah-lembah, masuk di gua-gua. Tetapi kalau dia datang ke kota atau ke pasar, semua orang kumpul. Orang mengatakan dia gila, tapi orang kumpul dengan dekat dia karena orang suka dengan syair yang diucapkan oleh Qais si Majnun ini. Ya, Majnun, ya, orang gila. Jannah ya junnu, jannah. Jannah itu jin, asal kata dari rumpun kata jin yang tertutupi. Jadi orang yang jatuh cinta itu memang tertutupi dengan cinta dia buta, kayak cinta buta. Nah, Qais ini, ya, dia ini orang yang kalau dia sering diejek orang gila, orang gila. Tapi kalau dia duduk misalnya, dia itu ditunggu syairnya, dihafal oleh orang-orang, maka kisahnya itu menjadi fenomenal. Apakah ada atau tidak ada Qais si Majnun ini, kisah Laila Majnun ini, tapi syairnya menjadi syair yang terkenal sama kayak kita ini, si Kancil mencuri mentimun, ya kan? Kancil mana yang curi mentimun? Tapi kita tahu pokoknya adalah kisah rakyat kita, Kancil mencuri mentimun. Nah, kira-kira begitu. Si Qais Majnun Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama Laila enggak sekali dua kali. Enggak hitung-hitungan. Setiap dia jalan, ngomong apa yang dikatakan, sedihnya, lukanya, pedihnya, ya kan, selalu Laila. Kenapa? Cinta. Ya, cinta. Nah, menjadi Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai itu dia akan sebut-sebut nama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, enggak usah dihitung jumlah berapa kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah cinta. Ya. Sama juga yang Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran ini. Kalau kita melihat dia hanya lembaran-lembaran saja, huruf Arab yang tersusun, tetapi bukan kertasnya atau kalimat huruf-hurufnya yang tersusun ini, tapi kalam siapa ini? Dialah kalam Allah. Maka kita hari-hari kita adalah membaca Quran, begitu ya. Suatu saat Qais bisa menembus tempat pemukiman keluarganya Laila, kan dilarang oleh orang tuanya, kepala suku, Amir nah bapaknya, kepala suku ya. Jadi nggak boleh kalau Qais si Majnun itu masuk sini, kadang ya kan, pokoknya ada satpol PP lah di situ ya kan, polisi, penjaga, pokoknya nggak bisa masuk lah. Suatu saat berhasil lah Qais ini masuk ke rumah, ke pemukimannya Laila. Dia lihat, oh ini rumah Laila, dia usap-usap dindingnya, diusap-usap, dicium-cium dindingnya. Orang lihat, nah si Qais ini Majnun, dasar gila, orang gila nyium dinding. Wahai Majnun, kau ini memang gila, dinding kok dicium-cium. Kata Majnun, kata Qais, ini bukan dinding biasa, ini dinding ada Laila dalamnya, begitu ya kan? Ini bukan dinding biasa, ini bukan dinding rumah bajakan, ini ada Laila dalamnya. Majnun sama Subhanahu wa taala sama juga dengan Quran ini. Kalau udah cinta, bukan kalimat huruf-hurufnya, nggak perlu dipaksa untuk membaca Quran ini, karena hadir cinta dia akan sebut-sebut, dia akan baca itu Quran, ya kan? Dia nggak akan menghitung-hitung jumlah 100, 200, 300, 400 menyebut nama Allah, enggak. Orang yang mencintai dia akan selalu menyebut-nyebut nama orang yang dia cintai. Begitu ya. Kadang-kadang kita ini belum sampai ke makom itu. Cinta kita ini tidak segilanya Majnun, ya kan? Cinta kita ini masih bersyarat, ya kan? Baca Al-Waqiah biar lancar rezeki, ya kan? Begitu ya. Baca ayat kursi, ya kan? Biar lari itu setan-setannya, jin-jin. Jadi ada syarat-syarat. Walaupun itu salah, tidak, ya kan? Tidak salah. Cuma kita masih punya syarat-syarat ketika baca Quran itu, ya. Baca Yasin kalau ada orang yang mati, gitu. Kalau nggak ada orang mati, baca Yasin di rumah. Orang tadi mati tak, gitu ya kan. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi gitu. Jadi yang amalan yang selanjutnya yang mesti kita jaga di bulan Ramadan itu adalah banyak berzikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, wujud daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kalimat tasbih tahmid tahlil yang kita sebut itu akan tersimpan di alam semesta, memutari arasy, kemudian akan menyebut nama orang-orang yang membaca kalimat itu. Saya ulangi, ini hadis dari Imam Tirmidzi.
Jadi ketika ada seorang yang menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masuk dalam semesta. Entah di mana, pokoknya dia mengelilingi arasy kata Nabi SAW dan menyebut nama orang-orang yang membaca kalimat itu. Nah, yang selanjutnya majelis Allah Subhanahu wa taala ini yang paling penting. Yang paling penting. Kalaupun terulang-ulang memang harus diulang-ulang. Amalan yang paling penting ketika masuk Ramadan itu adalah amalan terbaik, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hantar dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Anbiya tentang dahsyatnya sebuah doa. Saya awali di ayat 83 sampai ayat 90. Tapi nanti kita akan ambil intisarinya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, tentang dahsyatnya sebuah doa Allah contohkan banyak, tapi kita ambil tiga nabi saja. Wa Ayyub, pertama Nabi Ayyub. Idna rabbahu, ketika dia memanggil Tuhannya. Rabbahu anni massani ad-dhurra, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa sesuatu yang memberatkan. Wa anta arhamur rahimin, sementara Engkau zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, zat yang maha kasih. Nabi Ayub kita tahu kisahnya betapa berat perjalanan beliau. Tadinya dia adalah orang yang sukses dan berhasil, anak banyak, istri banyak, usaha-usaha lancar semuanya. Kemudian iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, wajar kalau dia bersyukur, wajar kalau dia saleh, wajar kalau dia taat dan takwa. Sebab nikmat itu banyak diberikan lengkaplah pada Nabi Ayub ini, ya kan? Coba kalau kau uji dia dengan kesusahan, gimana lah sikap beliau. Kemudian benar Allah uji dia dengan kesusahan, dikasih penyakit yang memberatkan beliau sehingga meninggalkan anak istri beliau, kemudian usaha beliau bangkrut, sepi, ya kan, sendirian dia. Tapi ternyata beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kan biasanya orang itu kalau banyak duit, ya kan memang ngumpul orang, kalau kumpul ada banyak duit, ya kan. Tapi kalau dikit duitnya, banyak utangnya, ya kan, jauh lah orang dengan dia. Seperti ada ungkapan, in qalla mali fala hillu bi sahibuni, in zada mali fa kullu nas khullani, wa kam adun in qalla wa kam adun in zada mali yusahibuni, wa kam sadiqin in qalla mali a'dani. Ada syair yang menyebutkan demikian. Kata syair itu, kata pujangga itu, betapa banyak orang kalau aku banyak duit mereka mendekatiku, dan betapa banyak musuh kalau aku banyak duit dia mendekatiku, dan betapa banyak kawan justru menjauhiku kalau aku nggak punya duit, nggak ada harta. Betapa banyak musuh-musuh itu akan jadi kawanku karena banyak duitku, tapi kalau dikit duitku, ya kan, banyak sedikit hartaku, maka sahabat-sahabatku menjauhiku. Begitu, ya kan, umumnya begitu. Tapi majelis Allah Subhanahu wa taala tidak bagi orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu pernah, misalnya ada seorang sahabat itu namanya Talha, ya kan, istrinya ngomong, "Bang, abang ini dulu banyak duit, banyak saudara-saudaramu dekat semua. Sekarang kau nggak punya uang. Saudara-saudaramu jauh, dasar saudaramu itu kurang akhlak." Kata Talha, "Aku nggak begitu deh," kata dia. "Justru saudara-saudaraku itu akhlaknya baik.
Kok bisa begitu? Kau pikir, iya dulu waktu aku banyak uang, mereka datang ke tempatku, mereka ngerasa aku bisa membantunya. Apa yang aku bisa beri, aku bisa hidangkan, ya kan? Nasi uduk, pisang goreng, bakso soni, aku bisa hidangkan itu. Tapi karena aku nggak punya duit, mereka nggak enak ke rumahku. Nanti aku tidak bisa memberikan apa-apa, sehingga aku malu. Nah, makanya saudara-saudaraku itu akhlaknya itu baik. Nah itu bedanya orang yang baik sangka, ya kan? Jadi kalau ada orang yang menjauh dari kita, bukan berarti mereka itu memanfaatkan kita, ya belum tentu, karena bisa saja mereka itu nggak enak kalau dekat-dekat kita, ya kan? Jangankan mau minjem duit, ya kan, ngerokok aja puntung, ya kan, masih ngerokok, gitu ya, masih pakai puntung, kesian lah akhirnya, ya. Nah, Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ayub ini adalah nabi yang tadinya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, berhasil sukses, kemudian diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, akhirnya tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berat beliau dalam ibadah, maka beliau berdoa kepada Allah, ini masanya doa, aku ini berat ya Allah dalam ibadah, dalam taatanku ini karena sakitku ini. Sementara Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang dan lebih Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fastajabna lahu, maka kami jawab doanya. Jadi satu halaman ini ada satu kata yang semuanya sama, mirip, bukan mirip, sama. Fastajabna lahu, pada kata kalimat fastajabna. Nabi Ayub berdoa, fastajabna lahu. Kemudian kita singkatkan ya, wa dhannun idhaba mughadiban fadhanna an la naqdiru alaihi. Zunnun, Nabi Yunus, ketika dia dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya, kemudian dia menyeberang lewat kapal, kemudian kapal goncang karena badai, akhirnya dia diundi siapa yang berdosa di kapal itu. Akhirnya Nabi Yunus yang mendapatkan undian itu sebanyak 3 kali, sehingga dia dibuang, ya kan, ke lautan. Dibuang ke lautan yang luas, ya kan. Kemudian dimakan oleh ikan besar, kemudian ditenggelamkan lagi oleh ikan besar itu ke dalam dasar laut yang paling dalam, karena ikannya ini ikan besar. Nah, beliau berdoa dalam ketidakberdayaannya, Allah asyad. Beliau mengatakan, fanada, dan dia berkata, fi zulumat, dalam kegelapan, kegelapan dirinya, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan itu. Dia berkata, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah jawab dengan kalimat yang sama yang seperti yang saya katakan tadi. Fastajabna lahu, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Masalah apa yang paling berat dalam hidup kita ini? Tidaklah seberat masalahnya Zunnun, Nabi Yunus. Enggak berat. Masalah kita tidak seberat beliau. Beliau sudah terombang-ambing dengan kemarahan, kecewa, gelisah, emosi, jumut, pokoknya mentoklah kepalanya ini, masalah di kepalanya ini. Jadi beliau berat betul dalam diri beliau. Kemudian beliau dimakan oleh ikan, gelap dalam perut ikan. Kemudian ikan yang tenggelam masuk ke dalam dasar laut, kegelapan laut. Ujungnya adalah kematian. Kematian dengan kekecewaan, dengan kepanikan, tidak berdaya, nggak mungkin selamat, ya kan? Kemudian beliau berkata dengan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu pertanyaannya, apa masalah Anda? Paling masalah toket listrik yang bunyi, ya kan? Atau istri yang cerewet, ya kan? Karena beli martabak terlalu pulangnya terlalu malam, akhirnya martabaknya dingin. Misalnya, hal-hal yang sepele kita itu, ya kan? Atau anak mencret, ya kan, dia kecil, rasanya tidak butuh berdoa, rasanya tidak butuh berdoa la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rasanya tidak begitu hebat, ya kan, karena cukup pasrahkan saja, mengalir hidup tenang, ya. Cuma kalau kita punya masalah yang berat, cukup dengan satu kata, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa. Tapi doanya itu betul-betul menggantung tulus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa Zakaria iznada rabbahu, ketika Nabi Zakaria berkata kepada Tuhannya, berdoa, la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, aku ini udah tua ya Allah, rasanya nggak mungkin lagi lah punya anak, tapi Engkau itu adalah zat yang paling baik dalam memberikan waris. Maka Allah jawab, fastajabna lahu, maka kami jawab doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami kabarkan kepada dia akan lahirnya Yahya. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah doa. Nah, lalu doa apa yang terbaik yang harus kita minta di bulan Ramadan?
minta sesuatu yang istimewa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta 5 hal. Minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan. Minta ampun atas semua dosa-dosa. Kemudian minta dimasukkan surga, minta dijauhkan dari neraka, dan minta diridhoi, minta dimasukkan surga, dan minta dijauhkan dari siksa api neraka. 5 hal itu yang kita minta. Terlalu remeh kalau cuma minta THR, ya kan? Terlalu remeh itu, ya baju baru atau hal yang enggak. Minta yang terbaik. Itu berlaku selama sebulan, dan sebulan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang terbaik. Ulang-ulang tentang hal ini, ingatkan tentang hal ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses kita itu adalah wafat dalam keadaan muslim, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang saleh di surga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita pada bulan Ramadan, kemudian Allah mudahkan kita untuk beribadah di dalamnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.